Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia subtema 1 bagian yang kedua. Tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam kegiatan nanti diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat kelak. Berdoa mulai. Selesai? Nah, di sini pada bahasa Indonesia tema 6 subtema 1 bisa dilihat ada teks dengan judul bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja akhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, di antaranya seperti berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. 4. Berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya bisa dibaca sendiri nggih. Sampai ini. Teks bacaan yang kedua. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Sebelum kita masuk pada bacaan, kenapa SD Wangkal Kepuh pada waktu masuk sebelum pandemi ini diadakan kantin sehat dan melarang penjual dari luar, ya, karena SDN Wangkal Kepuh menginginkan siswanya mengkonsumsi jajanan yang sehat tanpa adanya pengawet maupun formalin, ya. Jadi insya Allah makanan yang dijual di kantin itu semuanya sehat. Kenapa bisa dikatakan sehat? Karena yang menjual tadi adalah wali murid sendiri dan beberapa orang di lingkungan sekitar SDN Wangkal Kepuh, ya. Dan Bapak Ibu guru juga semuanya melihat dan mencicipi, ya, makanan yang ada di kantin. Jika ditemukan makanan yang tidak sehat, maka tidak akan dijual di kantin dan akan dikembalikan kepada penjual, ya. Sedikit itu tadi contoh mengapa Bapak Ibu guru menginginkan semua siswa yang memakan makanan atau jajan di SD itu mengkonsumsi makanan yang sehat, ya. Kita lihat teks berikut. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak lapar, betapa bahayanya menanti mereka tidak sadar betapa
bahayanya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka ya. Selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, akan timbul sebuah pertanyaan dari kalian, Pak, apakah penjual yang di luar itu jajanannya yang dijual tidak sehat? Nah, ini pertanyaannya biasa yang muncul dari beberapa siswa. Jawaban saya, tidak semuanya ya, karena ada pedagang yang tetap jujur yang menjual makanan sehat. Ada juga beberapa penjual yang curang ya, yang menggunakan bahan kimia tidak sehat untuk menarik siswa pada hasil olahannya atau berupa jajannya tersebut. Saya ambil contoh minuman es biasanya berwarna merah, merahnya menarik, bagus, dan ketika diminum tenggorokan terasa seri ya. Itu salah satu contoh bahwa minuman tersebut menggunakan bahan kimia. Kimianya apa, Pak? Biasanya itu pemanis buatan ya. Kalau menggunakan pemanis buatan harganya lebih murah dan untungnya penjual lebih banyak, akan tetapi memberikan efek kepada organ tubuh si pemakan tersebut. Lama kelamaan akan sakit ya organ tubuhnya. Terus yang kedua, makanan. Saya ambil contoh makanan yang digoreng. Makanan yang digoreng tersebut selayaknya minyak gorengnya sekali pakai. Bayangkan jika gorengan yang kamu makan terus minyaknya digunakan berkali-kali ya, itu tidak layak. Okay? Apakah tidak boleh, Pak? Saya anggap boleh, tapi jangan terlalu sering ya. Dan kalau kalian sering mengkonsumsi makanan tersebut dalam jangka waktu ke depan atau bertahun-tahun ke depan ya, ketika kalian akan sudah dewasa, itu akan merasakan dampaknya ya. Tidak saat itu, dampaknya panjang. Terus ada juga makanan yang salah satunya menggunakan bahan formalin atau pengawet. Biasanya makanan tersebut bisa disimpan berhari-hari lamanya ya. Kalau seperti itu hati-hati, nanti organ dalam tubuh kalian bisa sakit. Saya ambil contoh mie instan. Pak, apakah mie instan tidak boleh dikonsumsi? Boleh, akan tetapi tidak boleh dikonsumsi terlalu sering, karena mie tersebut sudah mengandung bahan pengawet, apalagi bumbunya juga mengandung bahan pengawet kimia. Jadi kalau kalian sering mengkonsumsi barang tersebut, dipastikan jangka waktu ke depan akan merasakan sakit atau organnya sedikit demi sedikit sakit. Terus apalagi ya, sepertinya banyak makanan yang cepat saji dan mudah dikonsumsi, itu rata-rata biasanya tidak sehat ya, terutama mie instan tersebut. Diingat-ingat ya. Sedikit pengenalan pengawasan Badan POM ya. POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, badan biasanya disingkat BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Ini menyeleksi makanan yang layak dikonsumsi ataupun tidak. Next, tugas, carilah kata kunci pada dua bacaan tersebut. Oke, dua bacaan tadi, ada dua bacaan. Oke, kalian sebutkan kata kuncinya. Kata kunci nomor 1 pada teks bacaan yang pertama, terus yang di sini
teks bacaan yang kedua, perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Jadi disebutkan di sini kata kuncinya pada bacaan yang pertama, di sini kata kunci pada bacaan yang kedua. Terus sebutkan informasi apa yang kamu dapat berdasarkan kata kunci ya. Disebutkan berapa, Pak? Minimal 2 ya. Lebih banyak lebih baik, nggih. Materi hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa sekali lagi dan berkali-kali Pak Yongki ingatkan, karena pandemi ini belum berakhir, kalian tetap berada di rumah ya. Sering cuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu memakai masker ya. Kalau bisa jangan keluyuran, jangan keluar dari rumah jika tidak ada kepentingan, nggih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.